Ada sejak tahun 79. Kalau sejarah kopi di sini itu awalnya kan ada proyek dari pemerintah yang namanya proyek PRPTE. Itu langsung dari pemerintah memberikan bibit kepada petani, kemudian ditanggung sertifikat tanahnya. Tapi pada awal tahun 1979 petani kebanyakan gagal dalam proyek PRPTE itu. Nah, kenapa gagal? Karena persiapannya yang sangat mendadak. Di samping itu juga karena petani belum punya pengalaman menanam kopi Arabica. Kalau kopi yang ada di sini dari dulu itu adalah kopi Robusta lokal tuh, yang pohonnya tinggi-tinggi, yang keadaannya liar lah boleh dikatakan, karena kalau dari segi pemeliharaan hampir sangat sedikit sekali untuk pemeliharaan demikian, sehingga tumbuhnya liar tinggi-tinggi. Itu kopi Robusta itu dari zaman Belanda sudah ada di sini. Nah, menurut cerita para orang tua kita dulu itu, memang untuk di daerah Badung itu yang pertama kopi Robusta itu yang didatangkan dari yang dibawa oleh Belanda itu, yang menyebar ke sini itu memang di Banjarkami sinilah yang pertama. Itu cerita orang tua dulu. Nah, kemudian tahun 79 baru yang pertama adalah saya sendiri yang merintis itu untuk perkembangan kopi Arabica. Nah, memang pada awalnya itu saya sendiri karena belum punya pengalaman menanam kopi Arabica, kita tanam di bawah pohon kopi Robusta. Nah, ternyata gagal. Nah, setelah tahun 80 kita mulai lagi, kita buka lahan baru untuk penanaman kopi Arabica. Nah, itu baru berhasil demikian. Dari situlah awalnya kopi Arabica berkembang di sini, yang pada saat itu dari satu klon aja, yaitu S795 itu. Kalau di desa Plago itu, kalau banjarnya itu ada 9. Sekarang karena ada pemekaran lagi, kalau banjar dinasnya itu mungkin dah 11 tuh banjar dinasnya. Kalau banjar adatnya tetap 8. Di sini itu dari dulu itu ada yang namanya kopi lok. Lok itu berarti kopi. Nah, kemudian pertama bikin air panas, setelah mendidih kopi bubuk itu dituangkan di sana di air yang mendidih itu. Kemudian beberapa menit itu dibiarin masih ditungku itu biar sampai mendidih dia itu. Kalau sudah sampai mendidih ke atas itu baru diambil gitu, baru dituangkan di gelas. Itu namanya kopi lok. Kualitas biji kopi itu sangat banyak yang mempengaruhi. Pertama yaitu musim, terutama yaitu kalau keadaan pada saat kita panen itu musimnya hujan, jelas kualitas kopi itu akan kurang ya. Karena kan bisa saja nanti jamuran atau seperti apa sebelum kekeringan belum mencapai 12
50% sudah diolah dipakai kopi bubuk, itu yang mempengaruhi rasa kopi. Nah kemudian juga hama penyakit juga sangat mempengaruhi. Dan misalnya di pohon itu ada yang namanya bubuk buah kopi, yaitu BBK itu ya. Bubuk buah kopi itu biasanya yang menyerang biji-biji kopi itu. Kalau itu kita ikutkan dalam proses sangrai, nah jelas pengaruh cita rasa itu akan sangat kurang demikian. Nah, sehingga peran sortasi itu sangat menentukan, yaitu cita rasa daripada kopi itu sendiri. Kalau sistem budidayanya, kalau untuk sekarang ini memang sudah agak lebih baik daripada dulu. Nah kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena kalau dulu kita tanam kopi itu tanpa persiapan lubang. Yaitu begitu bibit datang ya kita cangkul, hanya satu kali cangkul itu sudah ditanam tanpa ada persiapan lubang dan naungan sebelumnya. Tapi kalau sekarang siapapun yang ingin menanam kopi, persiapan pertama adalah penanaman naungan untuk menaungin kopi nantinya. Nah, setelah itu dibikin lubang. Nah, sudah tentunya sebelum bikin lubang itu bikin ada yang namanya penganyiran, bikin anyir-anyir itu untuk menentukan jarak tanam kopi. Nah, demikian kalau sekarang. Kalau dulu memang masih tradisional sekali, sekarang sudahlah agak lebih maju. Nah, di samping itu juga di dalam pemeliharaan juga seperti itu sudah jauh lebih maju sekarang kalau dibandingkan dengan dulu. Karena kalau dulu itu orang menanam kopi itu dibiarkan liar, tidak ada pemangkasan bentuk, tidak ada mewiwil, tidak ada pangkas lewat panen, itu tidak dilakukan oleh petani, sehingga produksi kopi itu turunnya drastis. Kadang-kadang kalau memang musim yang baik ya hasilnya bagus, tapi sedikit aja musim itu berubah, umpama hujan lebih banyak, jelas produksinya akan turun. Nah kenapa demikian? Karena dari segi penyinaran itu tidak teratur. Tapi sekarang ini karena sudah semua petani memahami akan pentingnya pemangkasan, apakah itu pemangkasan bentuk, pemangkasan lewat panen. Nah, sekarang produksi kopi rata lebih baik kalau dibanding dengan dulu-dulu. Kalau untuk pengembangan tanaman kopi, ya lebih banyak petani itu memilih sendiri, hasil kebunnya sendiri yang dipandang memang itu sudah bagus, itu yang diambil dipakai bibit demikian. Nah dari cara pembuatan bibit itu, karena di sini gitu kita sudah sering juga diberikan latihan oleh dinas. Nah sudah banyak petani memahami bagaimana cara memilih bibit yang baik, dari memilih buahnya di pohon, itu petani sudah paham, sehingga masalah pembibitan saya rasa petani itu sudah bisa memilih yang ada di kebunnya sendiri. Kalau yang membedakan kopi di Pelago di sini, kalau ya katakanlah sekarang penghasil di sini kan lebih dominan Arabica. Kalau di daerah atas, katakan di daerah Kintamani, itu karena ketinggiannya lebih tinggi daripada di sini. Kalau di sini itu rata-rata 950 ketinggian dari permukaan laut. Kalau di daerah Kintamani itu bisa 1.500 bahkan lebih.
Sehingga yang membedakan rasa kopi di sini dengan di Kintamani itu adalah faktor ketinggian. Nah, memang walaupun faktor ketinggian membedakan rasa kopi, namun belakangan ini sudah bisa diakali oleh ya teman-teman yang mungkin sudah maju pemikirannya, itu dengan cara fermentasi. Kalau di daerah Kintamani fermentasinya 12 jam, kalau di sini 24 jam, itu rasanya dah hampir sama dah. Karena tingkat keasamannya itu dah mirip dah. Rasanya sudah agak sulit dibedakan. Tapi kalau sama-sama waktunya fermentasi itu dah jauh beda. Kalau di Kintamani dibanding dengan sini. Ya, kalau tentang harapan saya selaku orang tua demikian, apalagi sekarang kalau kemajuan teknologi itu sudah luar biasa, dengan hanya dengan main di HP aja anak-anak sekarang dah bisa mengetahui di mana ada tanam baik, bagaimana cara pemeliharaannya sudah semuanya tahu. Namun sekarang tinggal bagaimana, apakah memang betul-betul ini ingin melestarikan kopi yang sudah ada sini. Nah, kalau menurut bayangan saya sendiri, kalau kopi kayaknya sangat penting, bahkan sangat perlu sekali untuk dilestarikan. Kenapa demikian? Karena kalau dengan tanam kopi mutlak itu membutuhkan naungan. Dengan adanya naungan, jelas nanti lahan-lahan itu kan kelihatannya hijau. Kalau dibanding dengan ditanami sayur mayur semua, pada saat hujan-hujan lebat itu banyak tanah-tanah yang hanyut di bawah banjir gitu. Tapi kalau dengan tanaman kopi, karena naungan sudah cukup, sehingga air hujan yang jatuh ke tanah itu tidak bisa mengalir, dia hanya meresap langsung di bawah pohon kopi demikian. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk menangani krisis air nantinya. Kalau seperti di daerah perkotaan kan sudah mulai terasa, artinya untuk air bersihnya itu sangat kurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk generasi muda. Kami tetap mengharapkan yaitu untuk bergiat melestarikan tanaman kopi, sehingga alam yang ada sekarang ini tetap lestari.